Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Ratu Sintiah MAG serta Bapak Dr. Fajar Farhan Ikam SSY MPDI serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Julia Rizkyani dengan NIM 12120300069, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan kembali, memaparkan kembali apa yang saya pahami mengenai materi sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib bapaknya, bin Abdul Muthalib kakek Rasul, bin Abdul Manaf kakek moyang Rasul, kakek dari kakek Rasul, bin kemudian ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, mereka berdua adalah keturunan dari Bani Hashim, dan Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat yang pure keturunan dari Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun 603 Masehi, 8 tahun sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, atau 21 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. 21 tahun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib ini saat kanak-kanak beliau sudah memeluk Islam bersama dengan Khadijah, istri Rasulullah, dan Zaid bin Thabit, sahabat Nabi. Ya, mereka Ali bin Abi Thalib termasuk golongan, kalau tidak salah, As-Sabiqun al-Awwalun. Saat 6 tahun, Ali bin Abi Thalib ini sudah diasuh dan dididik oleh Rasulullah SAW, yang ketika itu bapaknya, kalau tidak salah, sudah wafat. Ya, beliau dididik oleh Rasul sehingga mewarisi kecerdasan Rasul, mewarisi kepengetahuan, keberanian Rasul, sehingga beliau tidak gentar dan selalu gigih dalam membela Islam. Apa lagi? Ali bin Abi Thalib. Karena suatu ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang saat itu sedang dikepung oleh kaum kafir Quraisy rumah Nabi, Ali bin Abi Thalib ini rela menggantikan Rasulullah SAW untuk berbaring di tempat tidurnya, menggantikan Nabi. Dan saat itu kan para kaum kafir Quraisy itu yang hendak membunuh Nabi karena mereka takut gitu akan terancam posisi mereka hendak membunuh Nabi ketika pedangnya sudah ingin dihunuskan. Namun ketika disibak selimutnya ternyata itu Ali bin Abi Thalib, dan tidak jadilah Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh para kaum kafir Quraisy saat itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah satu sahabat Nabi ya yang terkenal akan keberaniannya, dibuktikan dengan beberapa atau banyak dari peperangan melawan kaum kafir atau perang-perang bersama Nabi. Ini selalu beliau berada di front terdepan, selalu berada di posisi terdepan, kecuali saat itu dalam perang Tabuk beliau tidak bisa ikut, alasannya saya lupa, afwan Bapak. Beliau tidak, ya, di situ akhirnya beliau diberi julukan Asadullah karena keberaniannya diberikan gelar Asadullah, the Lion of God, atau singa Allah. Namun saat beliau memimpin, saat beliau menjadi khalifah, tidak semua dari kaum muslimin saat itu menyetujui kepemimpinan Ali. Ya, walaupun sebelumnya kan Khalifah Utsman dan Ali kan sempat ditunjuk, siapa nih antara Khalifah Utsman dan Ali yang akan menjadi khalifah ketiga, namun saat itu yang dipilih adalah Khalifah Utsman. Nah, selanjutnya
di tahun setelah Khalifah Utsman wafat, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib naik. Dan saat itu Bani Umayyah termasuk salah satu suku yang sangat tidak setuju dengan kepemimpinan Ali saat itu. Kenapa? Alasan pertama, dari dulu ini beliau memiliki dendam terhadap Bani Hashim, di mana Ali bin Abi Thalib ini kan merupakan keturunan Bani Hashim. Yang kedua, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, banyak dari orang-orang Bani Umayyah ini terbunuh, tewas karena memerangi Islam. Dan yang ketiga, Bani Umayyah ini sangat khawatir akan kesenangan dan kekayaan yang sebelumnya ada, berlaku pada mereka gitu, mereka bebas melakukan apapun, ini akan hilang seketika gitu. Karena saat Khalifah Umar memimpin ini kan sangat keras, kemudian Khalifah Utsman dengan kelembutannya, dengan kelunakannya memerintah secara lembut, dan akhirnya mereka bebas wewenang-wenang melakukan apa saja. Dan kemudian pemerintahan Ali ini merampas semua kebahagiaan dan kesenangan mereka gitu. Karena Ali bin Abi Thalib ini merupakan seorang murid Rasul yang tentu saja beliau memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang diwarisi dari Rasulullah SAW, sehingga insya Allah beliau bisa memimpin dengan adil. Namun ada beberapa kala kepemimpinannya ini yang menjadikan kebijakannya ini kurang pas. Nanti akan kita bahas. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 40 Hijriah, 40 Hijriah, tanggal 19 Ramadan atau 26 Januari tahun 661 Masehi. Kemudian apa saja sih kebijakan Sayyidina Ali ketika memimpin menjabat sebagai khalifah? Sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Sayyidina Ali saat itu, Khalifah Ali, karena suasana saat itu kan sedang terpuruk-puruknya masa Islam. Bisa dibilang itu karena lingkungan, sehingga membuat Ali ini tidak bisa melakukan banyak hal seperti ekspansi wilayah seperti itu dan sebagainya, yang dari dulu telah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Ia hanya mengubah sedikit beberapa kebijakan politik yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman sebelumnya, yang mengakibatkan pemberontakan sehingga Khalifah Utsman bin Affan ini terbunuh. Di antaranya yang pertama, memecat seluruh pejabat dari keluarga Utsman, kemudian digantikan dengan orang yang sekiranya pantas dalam bidang itu. Yang kedua, beliau mengembalikan kembali tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Khalifah Utsman, oleh saudara-saudara atau keluarga Khalifah Utsman. Kemudian yang ketiga, mengelola Baitul Mal seperti dahulu kala gitu. Jadi kemudian mengatur tata letak pemerintahan. Dan yang terakhir adalah beliau meninggalkan kota Madinah saat itu yang menjadi ibu kota selama dari khalifah pertama sampai ketiga dari Rasulullah juga. Menjadi ibu kotanya ini menjadi ibu kota di Kufah gitu. Pusat pemerintahan Islam ini ibu kotanya menjadi di Kufah. Dari beberapa kebijakan, dari 5 kebijakan itu sebenarnya baik ya, cuma momentumnya kurang pas saat itu, sehingga banyak pemberontakan yang terjadi akibat dari kebijakan politiknya tersebut, seperti terjadinya perang Unta, perang Jamal oleh Talha, Zubair, dan Aisyah, kemudian perang Siffin oleh Muawiyah yang sebelumnya menjabat merupakan sepupu dari Utsman bin Affan, menjabat sebagai gubernur. Kemudian yang terakhir perang Nawang. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen yang terhormat.
Saya mohon maaf karena banyaknya kekurangan yang saya tampakkan pada video ini, seperti banyaknya menjeda karena saya tidak terlalu menghafalkannya, serta apabila ada kesalahan-kesalahan yang ada kekeliruan tanggal atau informasi yang saya sampaikan, mohon maaf atas segalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.